Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Ramadan dari kelas A Prodi Arsitektur. Untuk video kali ini adalah ujian tengah semester dari mata kuliah Teori Arsitektur. Saya mengambil beberapa materi, 3 materi dari materi yang saya sediakan. Yang pertama adalah materi 2, yaitu paradigma dalam teori arsitektur. Saya mengambil 7. Pertama adalah paradigma mitos dan kosmologi. Paradigma mitos dan kosmologi adalah paradigma yang berhubungan dengan kepercayaan. Sesuai dengan apa yang saya baca, menurut pendapat Mangun Wijaya, kebanyakan dari arsitektur tradisional atau arsitektur yang sudah lampau, klasik atau kuno, membangun dengan berdasarkan kepercayaan kepada pencipta, Tuhan, atau pemimpin, ataupun juga dengan dewa-dewa, atau kalau tidak berdasarkan dengan alam semesta, dengan alasan seperti untuk keselamatan, ritual adat atau jalan lain, ataupun untuk menghormati atau menyelaraskan diri dengan alam. Untuk contoh bangunan yang saya ambil di sini adalah Candi Borobudur yang penuh akan syarat kepercayaan suatu agama. Selanjutnya adalah paradigma estetika. Paradigma estetika adalah paradigma keindahan yang biasanya berdasarkan keseimbangan dan keselarasan di antara elemen-elemen pembentuk arsitektur. Paradigma ini banyak dipakai pada zaman arsitektur klasik dan beberapa gaya arsitektur sebelum arsitektur modern lahir. Untuk paradigma ini sudah diterangkan oleh Vitruvius dalam 3 teorinya, yaitu teori terakhir yaitu Venustas, yaitu estetika. Untuk bangunan yang saya ambil sini, kuil Parthenon dengan keindahannya, estetika yang sangat tinggi dengan kolomnya, dengan style klasiknya. Selanjutnya adalah Renaissance. Renaissance ini muncul pada masa arsitektur abad pertengahan atau medieval. Ragam atau Renaissance dalam arsitektur muncul pada era pembaruan diawali oleh revolusi humanis dengan landasan berpikir bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sejajar. Sejalan dengan pola pikir masa Renaissance sebagaimana dikemukakan, konsep arsitekturnya mengacu pada prinsip horizontal dengan menanggalkan vertikalisme yang merupakan konsep arsitektur gotik. Selanjutnya adalah paradigma sosial. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Arsitektur sebagai suatu karya kesenian hanya bisa tercapai dengan dukungan masyarakat luas. Berbeda dengan karya seni lain, misal seni lukis, itu mempunyai dukungan atau pembentukan hanya satu orang atau hanya pelukisnya saja. Tapi kalau arsitektur, untuk paradigma sosial tidak memiliki dukungan dari masyarakat luas. Selanjutnya adalah paradigma rasional. Untuk rasional berasal dari rasionalisme yang diartikan sebagai prinsip atau kebiasaan untuk menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi dalam hal mengemukakan pendapat. Rasionalis adalah orang yang menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam dunia arsitektur, rasionalisme diartikan suatu paradigma dalam arsitektur yang didasarkan hal-hal yang bersifat nalar, yang dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mencetuskan ide arsitektur yang didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal. Untuk contohnya, ini adalah bangunan yang dibangun oleh Le Corbusier, yaitu Villa Savoye. Untuk tokoh-tokoh penganut rasionalisme sendiri seperti Le Corbusier, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe. Untuk ciri-cirinya, struktur bangunan menjadi bagian dari estetika baru, ornamen-ornamen yang tidak perlu dihilangkan, dan prinsip perancangan menjadi universal. Selanjutnya adalah paradigma kultur. Untuk contoh di sini adalah rumah tongkonan yang syarat akan kultur atau budaya, kegiatan dalam mewujudkan karya interaksi ruang, komunikasi dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Penyebab penting dalam penataan tersebut adalah makna lingkungan dalamnya membantu komunikasi
orang-orang dengan lingkungan kepada masyarakat melalui kultur masing-masing. Jadi, untuk bangunan ini adalah menyesuaikan dengan struktur pada daerah tersebut. Selanjutnya adalah paradigma postmodern. Pada masa postmodern, banyak paradigma yang muncul. Sebagian merupakan perkembangan dari paradigma sebelumnya, yang ada beberapa yang merupakan paradigma baru yang dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial pada masa itu. Untuk contoh ini adalah bangunan Big Basket yang merupakan pabrik keranjang sebelum dialih fungsikan. Selanjutnya adalah paradigma environmentalisme, adalah paradigma yang menjadikan alam sebagai dasar pemikiran. Sebagai contohnya dapat kita lihat pada gambar ini. Ini adalah salah satu wisma yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah materi 3, analogi arsitektur. Sini saya mengambil 5 analogi. Analogi pertama yaitu matematis. Disebut juga dengan metode kesamaan dan kesesuaian objek yang berbeda satu sama lain. Alasan kemiripan dari penerapan tersebut adalah adanya kemiripan yang secara tidak langsung meliputi atribut dan fungsi suatu benda. Bisa kita lihat pada gambar ini. Banyak sekali kesamaan pada untuk jendela-jendelanya ini. Ini adalah unit the habitation yang berada di Marseilles. Selanjutnya adalah analogi biologis. Analogi yang berdasarkan pada pemahaman dan pertimbangan biologis. Analogi ini menghasilkan dua bentuk teori arsitektur dan bentuk arsitektur, yaitu organik dan biomorfik. Seperti kita lihat di sini, ini berada dalam suatu gua, dan bangunan ini adalah Radhuset Station yang berada di Stockholm. Selanjutnya adalah analogi romantik. Analogi ini menggunakan asosiasi bersesuaian dengan alam dengan pengaturan secara ilmiah dan proses dari alam. Secara definisi, paradigma ini, analogi ini mengambil bentuk dari alam. Seperti kita lihat di sini, ini adalah Beijing National Stadium, atau orang-orang biasa menyebutnya dengan Bird Nest Stadium. Selanjutnya adalah analogi linguistik. Analogi ini memandang bahwa bangunan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi. Bangunan Big Basket ini menyampaikan informasi bahwa tempat ini adalah berhubungan dengan keranjang, begitu. Selanjutnya analogi mekanik. Di sini contohnya Villa Savoia lagi dari Le Corbusier yang menyatakan bahwa sebuah rumah adalah mesin untuk berhuni, merupakan contoh analogi mekanik dalam arsitektur. Jadi untuk villa ini dia itu lebih memaksimalkan yang namanya fungsi daripada estetika atau keindahan. Selanjutnya adalah konsep dalam arsitektur. Saya mengambil 5 konsep dalam arsitektur. Yang pertama adalah konsep analogi. Konsep analogi adalah konsep yang mengidentifikasi hubungan bersifat khas suatu benda dengan desain. Jadi misalnya bangunan yang saya ambil di sini adalah bangunan yang menyerupai kamera dari India. Dia ini memakai desain dari satu benda, yaitu kamera. Kamera dia jadikan sebagai desain, masukkan dalam desain bangunan. Selanjutnya adalah konsep metafora. Konsep metafora adalah konsep yang menggunakan ungkapan bagaikan atau seperti untuk mengidentifikasi suatu hubungan antara benda tertentu dengan desain. Jadi misal di sini desainnya adalah orang yang loncat indah. Jadi bangunan yang sudah jadi desain ini, itu seakan-akan orang ini. Selanjutnya adalah konsep esensi dan hakikat. Mengandung pengertian aspek yang paling penting dalam desain, merupakan penemuan dan identifikasi pokok masalah. Misal Monas ini sebagai penghormatan kepada pahlawan. Selanjutnya adalah konsep pragmatik yang dikembangkan identifikasi program sebuah bangunan, merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah. Misal pada gambar ini, karena Dubai itu yang panas, jadi pemecahan masalahnya ada pada bangunan ini yang dibangun di Dubai, yaitu Dubai Sustainable City dari Fragment. Selanjutnya adalah konsep utopia, yang konsep ini adalah cita-cita atau idealis yang ekstrim. Contoh adalah kota ini
kota ini adalah desain yang ekstrim. Mungkin itulah presentasi yang saya bawakan untuk video kali ini. Mungkin ada yang salah, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.